teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang saya sayangi. Tak lupa, mari kita panjatkan puja dan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kelimpahan rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah pidato mengenai dampak negatif MBG pada APBN. Berdasarkan nota APBN 2025 dan Menteri Keuangan RI, anggaran program MBG mencapai 71 triliun rupiah sebagai dana awal program ini. Besarnya dana tahap awal dapat memicu tingginya risiko korupsi jika sistem keamanan belum siap sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan analisis ekonomi Stelius, anggaran berjalan program MBG mencapai 400 triliun rupiah per tahun atau setara dengan 12% APBN di Indonesia. Program ini dapat memicu tingginya pemborosan pada APBN karena harus membiayai operasional harian. Dipetik dari kajian Organisasi Pangan Dunia, pemborosan anggaran juga dapat terjadi karena makanan yang disediakan tak habis dimakan. Potensi sisa makanan yang tersisa mencapai hingga 15 hingga 20% dari total distribusi. Kemudian, berdasarkan laporan tahunan tren penindakan korupsi di Indonesia, terdapat kekhawatiran anggaran MBG disalahgunakan oleh pejabat daerah. Sebagai alat kampanye, sektor pengadaan barang dan jasa tingkat daerah menyumbangkan sekitar 20 hingga 40% kasus korupsi ditangani oleh aparat hukum. Terakhir, terdapat informasi bahwa adanya celah bagi penyedia untuk mengurangi kualitas bahan pangan. Sempat muncul simulasi penurunan anggaran per porsi dari 15.000 hingga 19.000 per porsi di beberapa daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program MBG memang memiliki tujuan yang baik, terutama dalam pembangunan gizi anak-anak. Namun, program ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi APBN, seperti membengkaknya anggaran negara, resiko pemborosan, serta peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG harus disertakan dengan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pengolahan yang transparan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat tanpa merugikan negara. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya hormati, mari kita menyikapi kasus MBG ini dengan bijak dan kritis. Semoga kedepannya kita dapat menemukan solusi untuk seluruh masyarakat. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato tentang dampak negatif makanan bergizi gratis bagi APBN. Program makanan bergizi gratis atau yang bisa disebut MBG memiliki tujuannya baik untuk pemenuhan gizi anak-anak. Namun pada tahapan biaya awal yang sebesar 71 triliun bagi APBN itu adalah biaya yang sangat banyak dan dapat membebani keuangan negara. Selain itu, program makanan bergizi gratis ini dapat menimbulkan korupsi, pemborosan makanan, dan penurunan kualitas makanan apabila anggaran dikurangi. Oleh karena itu, MBG ini harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi pembebanan keuangan, korupsi, dan penurunan kualitas makanan, dan agar makanan bergizi gratis ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sekian, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan,
kebajikan. Selamat siang Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman yang saya sayangi. Tidak lupa puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai dampak negatif MBG bagi APBN. Berdasarkan nota RAPBN 2025 dan Kementerian Keuangan RI, program MBG memiliki anggaran 71 triliun APBN 2025 sebagai dana awal memulai program ini. Besarnya dana tahap awal menciptakan resiko korupsi yang tinggi apabila sistem pengawasan belum siap sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan analisis Celius, anggaran saat program MBG berjalan mencapai 400 triliun atau setara 12% total APBN Indonesia. Program ini memicu pemborosan APBN karena harus membiayai operasional harian. Dipetik dari kajian Organisasi Pangan Dunia, pemborosan anggaran juga bisa terjadi karena makanan yang disediakan tidak habis dikonsumsi. Potensi sisa makanan terbuang dapat mencapai 15% sampai 20% dari total distribusi. Kemudian, berdasarkan laporan tahunan tren penindakan korupsi Indonesia, terdapat kekhawatiran anggaran laporan tahun MBG disalahgunakan oleh pejabat daerah sebagai alat kampanye. Sektor pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah menyumbang sekitar 20-40% kasus korupsi ditangani aparat hukum. Terakhir, terdapat informasi bahwa adanya celah bagi penyedia untuk mengurangi kualitas bahan pangan. Sempat muncul simulasi penurunan anggaran per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 di beberapa daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program MBG memang memiliki tujuan yang baik, terutama dalam pemenuhan gizi anak-anak. Namun, program ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi APBN, seperti membengkaknya anggaran negara, resiko pemborosan, serta peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG harus disertai dengan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa merugikan keuangan negara. Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman yang saya hormati, marilah kita menyikapi program MBG dengan bijak dan kritis. Semoga kedepannya mendapatkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang saya sayangi. Tidak lupa puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato mengenai dampak negatif MBG bagi APBN berdasarkan nota RAPBN 2025 dan Kementerian Keuangan RI. Program MBG memiliki anggaran 71 triliun dalam APBN 2025 sebagai dana awal memulai program ini. Besarnya dana tahap awal menciptakan resiko korupsi yang tinggi apabila sistem pengawasan belum siap sepenuhnya. Selain itu, berdasarkan analisis ekonomi Celius, anggaran saat program MBG berjalan mencapai 400 triliun per tahun atau setara 12% dari total APBN Indonesia. Program ini memicu pemborosan APBN karena harus membiayai operasional harian. Dipetik dari kajian Organisasi Pangan Dunia, pemborosan anggaran juga bisa terjadi karena makanan yang disediakan tidak habis dimakan. Potensi
sisa makanan yang terbuang mencapai 15-20% dari total distribusi. Kemudian berdasarkan laporan tahunan tren penindakan korupsi Indonesia, terdapat kekhawatiran anggaran MBG disalahgunakan oleh pejabat daerah sebagai alat kampanye. Sektor pengadaan barang dan jasa di tingkat daerah menyumbang sekitar 20-40% kasus korupsi ditangani aparat hukum. Terakhir, terdapat informasi bahwa adanya celah bagi penyedia untuk mengurangi kualitas bahan pangan. Sempat muncul simulasi penurunan anggaran per porsi dari Rp15.000 menjadi Rp9.000 di beberapa daerah. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa program MBG memang memiliki tujuan yang baik, terutama dalam pemenuhan gizi anak-anak. Namun, program ini juga berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi APBN, seperti membengkaknya anggaran negara, resiko pemborosan, serta peluang terjadinya korupsi. Oleh karena itu, pelaksanaan program MBG harus disertai dengan pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan pengelolaan yang transparan agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat tanpa merugikan keuangan negara. Bapak dan Ibu guru serta teman-teman yang saya hormati, marilah kita menyikapi program MBG dengan bijak dan kritis. Semoga kedepannya mendapatkan solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih perhatiannya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.